Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami modul 7 jawaban dari latihan percobaan 4.1, 4.2 dan 4.3. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Ada saya Putriana Darmadani, Saya Media Manasari, dan saya Rahmatullah. Baik, di sini akan masuk ke materi pertama. Pembahasan intinya adalah di skrip nanti. Sebelum kita masuk ke skrip, saya jelaskan dulu pengertian dari konvolusi. Convolution atau konvolusi merupakan salah satu operasi atau metode yang dapat kita gunakan untuk mengetahui atau memprediksi sinyal output ketika suatu sinyal kita masukkan ke sistem tertentu yang sifatnya LTI. Jadi LTI itu merupakan linear time invariant. Jadi di mana sebuah konvolusi itu harus bersifat LTI. Kenapa? Karena sebuah sinyal yang kita gunakan itu tidak bisa kita rubah kalau misalnya waktunya itu sudah bergerak. Jadi di referensi lain ada arti dari konvolusi. Konvolusi menurut visual itu merupakan pergeseran atau pencerminan. Kemudian secara matematis juga tadi sudah dijelaskan oleh kelompoknya M, merupakan cara untuk mengkombinasikan mulai dari fungsi A digeser ke fungsi B, kemudian menghasilkan fungsi C. Kemudian ada juga yang secara umumnya itu konvolusi merupakan sebuah deret yang digabungkan dan menghasilkan deret angka ketiga. Kemudian lanjut ke konvolusi dibagi menjadi dua, yaitu convolution sum dan convolution integral. Jadi kalau teman-teman sudah lihat video kemarin, ada itu dua jenis konvolusi, konvolusi sum dan integral, di mana konvolusi sum itu merupakan konvolusi yang dilakukan ketika kita memasukkan sinyal yang berupa sinyal listrik, sedangkan yang integral itu berupa kontinu. Next. Lanjut implementasi dari convolution. Jadi implementasi dari sebuah konvolusi ini dia bisa digunakan untuk penghilangan derai. Draw itu merupakan kayak apa ya? Gangguan sinyal yang mungkin nggak kita inginkan terjadi di dalam sistem program kita itu bisa digunakan pakai konvolusi sinyal. Kemudian ada juga lebih umumnya ini bisa digunakan di pengolahan citra digital. Jadi konvolusi sinyal ini bisa digunakan untuk menghaluskan citra, terus mempertajam citra, memperblur citra, dan lain-lain. Lanjut. Oke, masuk ke script. Sebelum masuk ke script, salah satu contoh yang mungkin di kehidupan sehari-hari yang kami dapat dari jurnal juga, salah satu jurnal yang kita tertarik itu adalah tentang modul speech to text. Jadi modul speech to text itu dia menggunakan konvolusi sinyal. Ya mungkin kita belum baca sampai akhir ya, tapi dia secara keseluruhan dia menggunakan pencerminan sinyal tersebut. Lanjut, ini skripnya yang untuk 4.1. Oke, saya ulangi. Terkait skrip di sini kita masuk yang di bagian 4.1 yaitu konvolusi dua sinyal unit step. Nah, bisa kita lihat pada gambar tersebut. Yang pertama itu membuat pembagi sinyal dengan nilai P20 dan L sekurang 10. Bisa dilihat di situ untuk input panjang gelombang yang kita masukkan harus lebih atau sama dengan 10. Kemudian untuk lebar pulsanya lebih kecil dari nilai L. Terus yang kedua sama itu masukkan nilai, yang pertama pas mencari nilai sekuen X-nya, kemudian yang kedua mencari nilai sekuen V, kemudian kita buat sebuah konvolusi terkait dua buah sinyal yang kita buat tadi. Oke, next. Nah, bisa kita lihat di sini untuk input yang kita masukkan 20 untuk panjang gelombangnya, kemudian untuk lebar pulsanya itu 10 dan bisa dilihat pada gambar. Di situ untuk panjang gelombangnya 20 dan kemudian lebar pulsanya 10 dan kemudian kita konklusi di bawahnya itu adalah penjumlahan dari dua buah sinyal yang kita buat sebelumnya. Next. Jadi kalau teman-teman ada yang belum paham kenapa dia bisa dapat seperti ini, jadi seperti yang saya jelaskan tadi di awal, konvolusi itu sebuah pergeseran
yang hasil di gambar ketiga ini dia merupakan pergeseran dari yang penggabungan dari gambar 1 dan 2. Ini kan sama nih nilainya. Cuman untuk kita menghasilkan dari konvolusi itu dia digeser atau dicerminkan. Yang gambar kedua dia jadi ke samping kiri, yang itu kanan. Jadi nanti pada saat dia bergeser itu tuh dia ada pertemuan antara titik per titik, itu nanti dikali dan hasilnya adalah penentuan dari konvolusi. Gitu. Next. Nah, kemudian di bagian 4.2 konvolusi 2 sinyal sekuen konstan. Nah, sama seperti yang tadi sebenarnya. Yang kita mencari untuk sinyal pertama dan sinyal keduanya terus kita konvolusi atau kita gabungkan. Oke. Nah, dan ini untuk outputnya bisa dilihat jumlah kolomnya itu 25 dan dengan baris 41. Nah, ini untuk outputnya. Ya ini sebenarnya sama ya kayak tadi ya, dia pergeseran juga. Jadi kalau tadi yang seperti dicontohkan sama Delso sama M itu mungkin agak berbeda ya tadi ya, ya berbeda. Jadi ini kita kasih contohnya, kasih pemaparannya itu cara untuk menghasilkan konvolusi dia pergeseran dan pencerminan. Jadi titik ketemu titik. Nanti kalau misalnya kita geser ini kan geser ini jadi min misalnya, baru kita geser 1 kali, baru ada yang bertemu dengan titik ini. Jadi dia ini tuh misalnya titiknya di 1 semua, berarti 1 dikali 1 hasilnya 1 gitu. Oke, kemudian untuk yang ketiga itu konvolusi 2 sinyal sinus diskrit. Nah, di situ kita bisa lihat pada program, kita membuat program untuk membangkitkan 2 gelombang sinus seperti berikut. Di sini kita membuat inputan. Yang pertama itu S1, S2, kemudian θ1, θ2-nya, A1 dan A2-nya berapa. Kemudian masukkan pada sinus pertama dan sinus kedua, dan kita buat program untuk konvolusi dari kedua sinyal tersebut. Next. Nah, bisa dilihat di sini kita masukkan untuk banyak titik sampelnya sebanyak 20, besar frekuensi gelnya sama dengan 1, kemudian gel 2-nya 2, besar fase gel itu 0, kemudian besar fase gel 2 itu 0,25, kemudian besarnya amplitudo gel 1 itu 1, kemudian amplitudo gel 2 itu 2, dan untuk outputnya bisa dilihat di sebelahnya. Baik, itu sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.